Apa kesamaan antara penulis legendaris di Inggris, idol papan atas di China, dan juga influencer di Jakarta? Mereka semua pernah berdiri di bawah satu pisau yang sama, yaitu cancel culture. Halo semuanya, saya Gisandra Mudita. Hari ini kita akan membahas fenomena di mana masyarakat digital sepakat untuk mencabut hak bicara dan eksistensi seseorang. Mulai dari kasus J.K. Rowling di Hollywood yang di-cancel karena opininya soal isu gender, hingga jatuhnya Chris Wu di China yang dihapus total dari jejak digital akibat skandal hukum dan moral. Tapi menariknya, kenapa di Indonesia mereka yang di-cancel justru seringkali comeback lebih kuat? Mari kita bedah dari perspektif komunikasi antar budaya. Kita mulai dengan J.K. Rowling. Penulis Harry Potter ini mengalami apa yang disebut long-term cancellation. Pemicunya adalah serangkaian cuitan dan esai yang dianggap transfobik oleh komunitas global. Dampaknya, ia tidak hanya dihujat, tapi juga dikucilkan oleh komunitas fansnya sendiri. Bahkan aktor-aktor filmnya pun menjaga jarak pada dirinya. Do you think it's alright to still watch Harry Potter? No, if money is going into her pocket, do not watch it. Bergeser ke timur, kita punya kasus Chris Wu. Mantan anggota EXO ini terjerat skandal pelecehan seksual berat. Namun, reaksi di China jauh lebih ekstrim. Chris Wu tidak hanya kehilangan kontrak iklan, akun media sosialnya dengan puluhan juta pengikut dihapus permanen oleh pemerintah. Lagu-lagunya ditarik dari platform streaming, dan juga wajahnya diburamkan dari konten lama. Ini adalah kematian digital total. Mengapa dampaknya berbeda-beda? Kita bisa melihatnya melalui dua teori. Yang pertama ada teori high context dan low context culture. Di Barat atau Hollywood, komunikasinya bersifat low context. Aturan benar salah tertulis jelas dalam kontrak sosial. Sekali melanggar diversity, konsekuensinya eksplisit, yaitu pemutusan kontrak. Sementara di Indonesia termasuk sifat high context culture. Hubungan personal dan perasaan seringkali lebih dominan daripada aturan hitam di atas putih. Ada teori fast saving. Dalam budaya Asia, konsep muka atau harga diri kelompok sangat krusial. Di China atau di Korea, ketika seseorang di-cancel, itu adalah rasa malu kolektif yang mendalam. Sehingga, industri cenderung memutus hubungan total untuk menjaga muka bangsa. Namun ada paradoks menarik nih di Indonesia. Mengapa cancel culture kurang efektif di Indonesia? Secara akademis dan logis, ada 3 alasan mengapa cancel culture di Indonesia seringkali layu sebelum berkembang. Yang pertama ada kolektivisme yang pemaaf. Budaya kita menjunjung tinggi silaturahmi dan konsep kekeluargaan. Masyarakat kita cenderung mudah luluh dengan video permintaan maaf dengan latar tembok putih dan kata-kata hilang. Yang kedua yaitu, di Indonesia, public figure seringkali dianggap sebagai tokoh yang memiliki pelindungan atau basis massa yang loyal. Loyalitas budaya ini seringkali lebih kuat daripada isu etika yang dilempar di media sosial. Yaitu adanya attention economy. Di pasar kita, bad news is still news. Netizen Indonesia menghujat, tetapi tetap juga menonton. Selama engagement tinggi, brand tetap akan melirik. Akibatnya, alih-alih menghilang, si artis justru mendapatkan panggung baru melalui kontroversi. Di Indonesia lebih berfungsi sebagai teguran sesaat daripada hukuman permanen. Ini terjadi karena benturan antara standar moral global yang diadopsi netizen dengan akar budaya lokal kita yang sangat kompromistis. Solusinya yaitu jangan hanya pandai menghujat di kolom komentar jika kita ingin perubahan nyata. Gunakan kekuatan kita sebagai audiens untuk memilih konten yang berkualitas. Berhenti memberikan panggung pada mereka yang merusak nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus kehilangan kemanusiaan kita sendiri saat mengkritik. Gimana menurut kalian? Apakah cancel culture itu perlu atau cuma sekedar ajang pamer moralitas? Tulis di kolom komentar ya. Aku Gisandra Mudita, pamit undur diri. Sampai jumpa.